Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dan kelompok saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan desain organisasi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya, yaitu yang pertama Vanda Ayu Wulandari, kedua Ali Taufik, dan ketiga saya Arum Rahmadana. Kelebihan dan kekurangan desain organisasi. Dalam struktur sederhananya terbagi menjadi dua bagian, yaitu kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu cepat, fleksibel, membutuhkan sedikit biaya pemeliharaan, tidak terdapat lapisan struktur yang rumit, pertanggungjawaban jelas, ketidakpastian tujuan minimum, mudah melihat sumbangan tiap orang pada tujuan organisasi. Untuk kelemahannya, penggunaannya yang terbatas, mengkonsentrasikan kekuasaan pada satu orang, rentang penyalahgunaan kekuasaan, dan beresiko tinggi pada pengambilan keputusan organisasi. Selanjutnya, birokrasi mesin. Adapun kelebihan dan kelemahannya yaitu aktivitas dengan sangat efisien, menghasilkan ekonomis scale, meminimalkan duplikasi dari personalia dan peralatan, memotivasi tinggi para pegawai karena memiliki kesempatan untuk berpendapat, dapat dijalankan meskipun manajemen menengah dan bawah kurang berbakat, lebih murah, dan tidak memiliki kebutuhan pada keputusan dan inovatif dan berpengalaman. Untuk kelemahannya, rentan konflik pada sub-sub unit. Tujuan fungsional unit-unit dapat menyalahkan tujuan organisasi, perhatian berlebihan dalam mengikuti aturan, tidak ada tempat untuk melakukan modifikasi, dan yang terakhir hanya efisien ketika menghadapi suatu yang sudah dialami dan berprogram. Selanjutnya, birokrasi profesional. Dibagi menjadi dua juga, yaitu kekuatan dan kelemahannya. Adapun kekuatannya dapat melakukan pekerjaan yang terspesialisasi. Para profesional memiliki kebebasan untuk melakukan pekerjaan dengan efektif. Kelemahannya, kecenderungan konflik antar subunit, bersifat kompulsif terhadap tekadnya mengikuti peraturan, tidak dapat berjalan efektif bila standarisasi kaku dan tidak adaptif. Selanjutnya, struktur divisional. Adapun kekuatannya yaitu memberikan lebih banyak pertanggungjawaban dan memfokuskan diri pada hasil, membebaskan staf kantor pusat dari perhatiannya mengenai rincian kegiatan sehari-hari sehingga fokus kepada kegiatan jangka panjang. Selanjutnya, alat yang sangat baik untuk pelatihan dan pengembangan manajer umum. Unit-unit otomnya dapat dipotong dengan dampak minimal terhadap seluruh organisasi. Adapun kelemahannya yaitu duplikasi kegiatan dan sumber daya, banyak memakan biaya dan kurang efisien. Kecenderungan dari bentuk divisi tersebut yang dapat mendorong konflik, kecilnya kekuasaan kantor divisi, rentan protes dari pihak pemenang dan bertanggung jawab, rentan terhadap masalah koordinasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, advokasi kekuatan, kemampuan untuk dapat menanggapi perubahan serta inovasi, memungkinkan koordinasi dari berbagai apresiasi. Kelemahan, rentan terjadi konflik, tidak ada hubungan atasan dan bawahan yang jelas, terdapat ketidakjelasan pengertian mengenai wewenang dan tanggung jawab. Kegiatannya tidak dapat digolongkan, dapat menimbulkan tekanan sosial dan ketegangan psikologis anggotanya. Konfigurasi yang tidak efisien. Bagan organisasi. Menurut Kate Davis ada 6 bagan bentuk struktur organisasi, yaitu bentuk vertikal, bentuk mendatar atau horizontal, bentuk lingkaran, sirkular.
B. Bentuk setengah lingkaran semi sirkular, bentuk eliptisal, bentuk piramida terbalik. Bahkan organisasi adalah suatu upaya dengan tulisan atau lisan untuk menunjukkan tingkatan organisasi. Bahkan vertikal agak menyerupai bentuk piramid, yaitu dalam pelimpahan kekuasaan dari atas ke bawah, dan dapat vertikal berwujud tegak sepenuhnya pada umumnya. Bahkan ini jika dalam perusahaan banyak sekali jabatan atau kepala-kepala bagian dari masing-masing divisi, maka bagian ini akan semakin panjang ke bawah. Bahkan mendatar ialah bentuk bahkan organisasi yang saluran wewenangnya dari pucuk pimpinan sampai dengan satuan organisasi atau pejabat yang terendah disusun dari kiri ke arah kanan atau sebaliknya. Lanjutkan fantasi dari Mas Taufik. Bahkan organisasi, lingkaran ialah bentuk bahkan organisasi saluran wewenangnya dari pucuk pimpinan sampai dengan satuan organisasi atau pejabat yang terendah disusun dari pusat lingkaran ke arah bidang lingkaran. Bahkan organisasi bahkan setengah lingkaran ia bentuk bahkan organisasi saluran wewenang dari pucuk pimpinan sampai dengan satuan organisasi atau pejabat yang terendah disusun dari pusat lingkaran karena bidang bawah lingkaran atau sebaliknya. Bahkan organisasi bahkan piramida terbalik ialah organisasi dengan jumlah jabatan pimpinan lebih besar daripada jumlah pekerja. Organisasi ini hanya cocok untuk organisasi-organisasi yang pengangkatannya terbalik dengan jumlah jabatan pimpinan lebih besar daripada jumlah pekerja. Organisasi ini hanya cocok untuk organisasi-organisasi yang pengangkatan pegawainya berdasarkan atas jabatan fungsional seperti organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga penelitian, lembaga-lembaga pendidikan penutup. Setiap bentuk bahkan organisasi yang ada penggambarannya dapat dibalik ke bahkan lingkaran dengan elips dan bahkan sinar. Piramid dapat disusun dari bawah ke atas, bahkan mendatar dapat disusun dari kanan ke kiri, bahkan menegak vertikal dapat disusun dari bawah ke atas, bahkan setengah lingkaran dapat disusun dari pusat lingkaran ke arah bidang atas lingkaran. Badan setengah elips dapat disusun dari pusat elips ke arah bidang atas elips, dapat dalam bagan tak di atas. Tetapi ini semua tidak mengubah jenjang ataupun kedudukan yang sesungguhnya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.